Let's roll and kuy. Balik lagi bersama saya Ez404 dan Gue Hadi Carlino. Oke, sekarang kita udah ada siapa nih di sini? Halo, nama gue Andre, a.k.a. Nemo 31. Oke, Nemo 31. Skut namanya ya, Skut ya. Nemo kayak nama ikan, Iya. cuma nggak cupang. Oke, jadi Bang Nemo ini adalah salah satu graffiti writers ya. Yo, itu kan coret-coret tembok ya. Coret tembok. Mantap ya. Nah, terus sejak kapan sih Bang tertarik gitu sama tahun graffiti ini? Sebenarnya sih kalau dibilang tertarik sih sebelum tertarik graffiti karena gue ikut temen gue breakdance ya. Oh, awalnya big dance. Breakdance, Oh, oke. dari b-boy itu gue jalan beberapa tahun akhirnya ngeliat satu brand tribal yang banyak kita pakai itu Oh iya. dari kos, baju, topi segala macem. Dan di situ ada tulisan tribal yang pakai tagging. Apa tuh tagging tuh apa Tagging itu kayak tanda tangan sih sebenarnya. Oh, oke. Dari situ gua coba nge-explore si tagging itu jadi graffiti. Dulu gua belum pernah graffiti sih, gua cari ini kok keren ya gitu. Oh iya iya. Dan situ sih sebenarnya. Lu mulai belajar itu ada gurunya atau emang lu otodidak sendiri? Otodidak sih. Otodidak Iya, ya? otodidak. Oh, iya. Berarti benar-benar dari awal cuma coret-coret gitu tiba-tiba jadi aja. Sebelumnya sih belum langsung pakai kayak case yang ada di depan ini sebelum. Oh ini, Oh, iya, iya. ini nih salah satu alat senjata lu nih. Iya. Oh, iya, alat Iya, tempur. alat tempur buat coret-coret. Siap. Oke, berarti untuk alat tempur selain ini biasa disebutnya apa sih selain nama mereknya sendiri tuh kayak Pilo. Iya, sebenarnya sih ini brand baru ya dari Propan ya, dari Iya. Zebra, terus dari Dipon sekarang ngeluarin brand namanya Dipon King. Dulu tuh ada Pilox, Iya. ada RG Condor, Iya. Dibuka. Banyak sih sebenarnya tuh sebelum gue pakai ini juga gue pakai cat, cat oplos lah, pakai kuas gitu. Tapi yang balas tuh jetnya. Ya, Enggak ya. kayak gitu. Kece lu. Oke. Tapi yang gue cuma yang paham tuh cuma pilot doang. Ini nggak tahu deh gue merek-merek ini. Baru sih, baru. Oh, gitu. Baru banget ya. Berarti kalau menurut lu nih media paling gampang itu untuk ke tembok sendiri ya. Senjata paling ampuhnya itu dari cat semprot sendiri atau cat? Sebenarnya dua-duanya sih sangat penting sih. Oh, iya. Kalau kita lihat tembok yang kotor kan kita harus didasari dulu. Kita bikin bagus dulu, baru kita langsung pakai si cans ini. Oh, jadi kalau ngeliat misalkan temboknya agak kotor, lu cat dulu. Iya. Nggak mungkin dibersihin juga, Pak. Iya. Kirain gitu dibersihin dulu. Semua orang sana. Iya. Oke, jadi siapa sih orang atau figur yang dirasa kayak gua harus terjun langsung nih atau gua harus melakukan gitu orangnya gitu siapa kira-kira? Dulu gue punya idola sih dari Indonesia ya. Itu namanya Mas Eko. Mas Itu Eko. dia misalnya Morden. Morden itu yang bikin gue jadi kayak gue pengen nih kayak dia gitu. Gue pengen kayak dia. Lettering gitu, bisa tulisan nama dia. Akhirnya gue bikin graffiti di jalan. Nah, kalau di graffiti sendiri tuh kayak ada aliran-aliran sendiri nggak sih? Banyak sih lebih sering itu disebutnya style. Oh, style ya? Jadi kita pakai baju atau clothes atau apalah. Ini style lo nih. Nah ini ada beberapa kayak white style, simple piece, terus 3D, terus ada kayak piece biasa atau throw up. Nah, kalau lu sendiri, style Itu lu lebih ke 3D. 3D, Ya, jadi yang timbul gitu Tapi ya? dulu sebelum 3D gue tetap main lettering font biasa, graffiti yang tulisannya memang agak sedikit kebaca lah, nggak terlalu yang wild kan lebih liar, tulisannya lebih banyak warna, lebih Jadi banyak abstrak gitu ya? ya, warnanya juga jelas. Eko itu ini kan apa salah satu caleg dari partai ya? Bukan, itu pelawak, Pak. Kalau badak, itu badak. Oh, badak. Badak dua culo. Iya bisa. Polisi lu, Pak. Oke, kalau kenapa sih kan lu dulu ini breakdance nih, kan masih ada kayak hal yang lain bisa skateboard ataupun BMX gitu masih satu sejarah gitu. Sekarang banyak TikTok, Nggak bisa diduitin Pak. Dulu sempat gue main skateboard sempat, cuman karena ya gue dulu kan masih sekolah lah. Gue tuh terjun di graffiti juga masih sekolah, masih STM gitu lah.
Gue mulai grafiti itu kan 2000, benar-benar turun ke jalan itu 2008. 2008 lumayan lama tuh ya. Lumayan. Berarti selain adanya graffiti itu kan ada nih kayak entah itu gambar yang biasa disebut mural. Nah, untuk perbedaannya itu sendiri gimana sih? Kayak secara teknik ataupun hasil yang Secara teknik ya. Terus yang kedua, kalau untuk mural itu lebih banyak pesan ya. Gambar itu disampaikan sama mereka lebih kayak keresahannya mereka. Akhirnya dia turunin segambar yang menceritakan tentang di daerahnya dia. Kalau graffiti itu kita cuman ya udah, gue suka spot ini, gue taruh nama gue di sini. Kayak gitu. Tapi kalau lu sendiri sebagai pecinta mural lah bilang gitu ya. Graffiti artis ya. Graffiti artis lah gitu. Lu konsep lu sebenarnya itu mau apain sih gitu? Kalau di diri lu sendiri. Kalau dulu sih lebih dibilangnya show on sih. Show on aja ya? Show on aja sih. Meluapkan keresahan lo Ya, gitu. kalau gua lebih kayak gua pernah gambar di sini gitu. oh buat tanda Pak. Jadi kayak, Iya. kayak GTA gitu kita. Iya benar-benar Iya. kayak Game Warrior juga. Game Warrior. Getting up lah dulu. Masih mark lu pernah di sini gitu Iya, ya. I was here. Iya, masih ya benar-benar. Gitu. Dia menunjukkan kayak salah satu kita nih pernah di sini. Iya. WC, sebelum WC. Iya, jangan sih. Oh, jangan. Badut tiang. Ya, baru tulang tahun kesian sih Pak. Terus kalau sendiri komunitasnya sendiri di Jakarta itu banyak kan? Wah, kalau di Jakarta khususnya kan Jakarta itu ada barat, timur, selatan, pusat, ya kan ada banyak lah di setiap senternya itu tuh bisa nggak kayak itu sih, itu asli nggak kayak itu. Sekarang kalau untuk sekarang itu graffiti ya atau mural atau street art itu udah masih udah cepet, karena kan sekarang kita ketolong gadget deh. Betul. Anak sekolah yang ya gue maaf yang dapat KJP aja bahkan bisa cari uang untuk hal-hal yang kayak gitu. Karena kan gue setahu gue sih Jakarta sendiri itu belum ini sama mural ya. Ini belum aware sama mural. Pemerintah sendiri tuh Iya. masih kayaknya jadi public enemy banget kita tuh kalau lagi Kayak pasti sih sebenarnya. Masih lebih rakyat tuh masih skeptis lah tentang hal-hal kayak gini. dan kalau gue ngeliat kayak misalkan di Jogja itu kita dikasih Dikasih lahan, uang, dikasih ruang di sana. dikasih tempat, dikasih uang. Harapan lu sendiri untuk graffiti artis ya itu untuk Jakarta. Sebenarnya sih baru beberapa bulan atau minggu kemarin ada satu tempat kayak shop graffiti gitu namanya Garden House. Oh, Dia iya, tuh iya. dia memberikan satu uang untuk anak-anak kayak gua nih penikmat graffiti dia ngasih spot. Jadi ada beberapa syarat yang harus diisi ke Garden House agar mereka bisa gambar. Itu bagi yang takut gitu kan, Oh iya. gambar takut ketangkep lah, Itu secara diomelin aman lah. gitu ya. Bicara soal tentang itu berarti nyenggolnya ke vandalisme. Graffiti itu sendiri sebenarnya vandalisme apa sih? Vandalisme sih sebenarnya lebih ke personal orangnya. Itu kayak sebenarnya udah lama banget memang ada kayak vandalisme. Mereka tuh dengan nggak cukup cuma hanya menggambar dengan sekian rupiah pak. Jadi dia buat malam, strike malam ini dibilang itu bombing. Langsung gambar secepat mungkin tinggal, gambar secepat tinggal. Berarti bersentuhan dengan aparat ya? Pasti. 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 Pernah nggak? Lu sendiri pernah nggak? Kalau gue sendiri pernah gue ketangkep sih. Itu pernah banget gue ketangkep. Dapat karena emang lagi waktu itu karena lagi pemilu tahun 2000 berapa gue lupa, gue lagi kita gitu gambar nggak lama di stop di pakai mobil tuh polisi di daerah Makassar Kemayoran. Akhirnya gue udah masuk ke mobil sama temen gue ditinggal, akhirnya dapat dua-duanya satu kepala 350.000. Kalau gitu juga lepas. Uang jaminan. Iya, dibilangnya karena merusak fasilitas umum ya itu kalau resikonya kalau untuk vandalisme sih gitu. Vandalisme. Ini kalau gue bilang sih bukan merusak, malah memperindah ya. Iya. Iya, Kalau gue sendiri ya, kalau gue sendiri. Kalau untuk yang kita gambar konsep mungkin lebih indah, cuma kalau untuk kayak bombing istilahnya bombing itu kan indikasi vandalisme atau kerusakan kan. Itu memang lebih ke pasti orangnya langsung kena tangkap sih kalau memang lagi apesnya. Iya, menurut gue gini, Kalau paling bagus ya memang bagus.
Kalau menurut gue sayang banget gitu, misalkan kalian kreativitas kan Iya, kreativitas kalian nggak ada batas gitu. Iya. Malah kadang-kadang tuh tembok dikasih besi itu kan Iya. nambah anggaran banyak sebenarnya. Sebenarnya Sayang menurut kayak gue. flat iklan, Iya. stiker-stiker Nah, iklan, itu kan malah bikin jelek sebenarnya gitu. bentuk-bentuk banner. Kayak misalkan di underpass gitu kan ya. Kalau cuma polos gitu aja jadi udah gitu. Kalau misalkan kita gambar atau apa itu bisa jadi objek Iya. foto lah, Iya. jadi lebih keren menurut gue ya. Harusnya. Itu jatah kita lah. Iya Itu tuh, jatah kita. dengerin nih. Dengerin. Jangan orang lagi gambar lu tangkap. Tahu nih, nggak Tahu. Apa Lanjut. ngomong doang saya. Nah, untuk kayak sebenarnya kan hal ini skeptis lah, kayak misalkan lo ini sering keluar malam buat kayak bombing atau tagging gitu. Ada nggak sih pihak-pihak dari keluarga atau dari orang terdekat kayak lu ngapain sih ngelakuin hal kayak gini gitu? Atau enggak misalkan dia kayak lebih memandang hal ini adalah hal negatif kayak masih banyak loh hal yang baik yang bisa dilakuin. Namun Ada sih awalnya dari nyokap gue ya, dari orang tua gue. Nyokap gue udah bilang. Jadi di situ yang dikhawatirin karena gue sering keluar malam. Oh iya. Karena di situ juga gue balik bisa pagi, pergi gue jauh. Dulu kan memang masih pakai sepeda, jalan, gambar segala macam. Dan dikhawatirin cuma kesehatan. Terus kedua, setelah berlama itu gue dapat apa namanya pendapatan dari graffiti ini. Oh, bisa dapat hasil Dapat hasil ya. Oh gitu. Dari gue coba-coba tuh ditawarin sama orang di jalan, kita kira-kira gambar begitu tuh berapa duit sih, ngabisin berapa budget, kira berapa duit ke situ. Akhirnya nyokap gue tahu, akhirnya ya udah, tapi jangan sering keluar malam, lebih memprotek kesehatan buat gue sih. Kalau untuk kayak gitu nggak terlalu. oh iya. Gitu doang. Jadi bisa ya, maksudnya jadi bisa buat kerjaan lu sendiri gitu, buat Iya, konsep dulu itu bisa ya? Bisa dapet. Oh, Selain menghasilkan Iya. kasihan juga tuh sisi gambar-gambar. positif. Ya nggak? Intinya segala hal karya itu bisa diduitin kalau Iya. kita bisa gitu. Kalau mau aja. Iya. Bisanya ini, ya. Iya, niatnya mau apa dulu gitu kan. Progresif. Oke, siap. Nah, ini sedikit menyinggung komunitas. Jadi gue pernah dapat informasi nih tentang adanya Kemayoran Pride ataupun skena graffiti yang ada di Kemayoran. Jadi ngomong-ngomong soal Kemayoran itu, lo ini adalah salah satu figur yang membesarkan Kemayoran atau membuat Kemayoran itu ada di skena graffiti. Gimana tuh? Oke, jadi gue tuh tinggal memang di Kemayoran ya. Dari waktu gue masih kerja di sini, gue masih tinggal di Kemayoran. Dari situ gue coba turun ke jalan dan akhirnya ada beberapa orang tuh yang nyari ini gambarnya siapa sih, ini punya siapa sih. Akhirnya gue dicari, dulu kan ada dicari namanya Facebook ya. Iya. Nah di situ gue dicari itu dengan nama gue yang Nemo itu. Akhirnya ketemu, bang gue tinggal di mana. Jadi kita mengumpul semua, kita bikin, sebenarnya nggak ada nama yang gimana kayak Kemayoran Pride ya atau gimana kumpulan. Kita bikin ya kumpul aja, dari situ nanti kita bagi-bagi. Oh, Kita iya, bikin iya. daerah Cempaka Putih krunya apa. Oh, Dari iya. situ krunya. Gue cuma lebih sering mentor sih. Oh, mentor ya. Mentoring Iya, sih. mentoring. Buat Yang klinik baik. lah bahasanya. Iya. Buat ini Yang workshop baik-baiknya. pribadi. Kalau jajan-jajan gak pernah gue bagi-bagi. Tapi kalau event-event sendiri untuk graffiti itu ada nggak sih? Ada. Oh, ada ya? Terakhir kemarin itu acara dari Gardo juga. Sebelumnya dari Gardo juga. Sebelum terakhir itu belakang-belakang itu ada namanya street dealing. Itu tuh ada bazar clothing atau produk-produk yang dia mereka keluarin di graffiti shop ya. Itu kita semua dikumpul, kita datangin artis-artis dari luar negeri, dari Malaysia, Singapura, bahkan dari Amerika, bahkan dari manapun diundang di acara street dealing itu dibilangnya lebarannya anak graffiti lah. Oh, berarti tiap tanggal berapa pasti ada? Setiap tahun sih. Setiap tahun? Street dealing, terus kayak street beat juga, kita tuh pasti masuk di karena kan di rules hip hop tuh di rules hip hop masih ada kayak graffiti, b-boy, terus BMX, skate masih satu rap, Tuhan. ya kan, Parkour. Parkour. Bisa parkour hip hop, Pak. Oh iya. parkour ya. Bikin graffiti itu cara lompat-lompat. Iya, Bisa. Saking sharing jadi Iya, benar. bener. Polisi juga Pak. Enggak begitu. Gitu, Pak.
Jadi dari segi komunitas itu ya. Nah, Iya. untuk para pemula nih, misalkan ada kayak, oh bang, gue mau nyoba graffiti bang, gitu. Jadi apa aja sih starternya gitu yang kira-kira yang dibutuhin? Kalau untuk pemula ya, baru-baru yang sering gue tekanin ketika gue ngumpul bareng-bareng sama kemarin tuh kayak kita tuh sering sketching jamming. Oh, iya, Kita sering sketching, sketching iya. di kertas atau mereka harus beli sketchbook di toko-toko buku, beli pensil warna, spidol. Ya lah, standar untuk menggambar lah. Jadi itu kita terus ngerapi tangan sampai ketemu style kita tuh gimana sih. Sampai nemu tuh, wah akhirnya gue nemu nih style gue seperti ini, ya di sini itu sering gua terus gua terapin itu sampai mereka berani di jalan. Oh iya. Gue udah yakin baru mereka turun ke jalan dan katanya gue bilang gue jangan turun ke jalan dulu sebelumnya sering sketching. Oh, Karena itu fondasi lo lah, ibaratnya fondasi lo untuk menjadi seorang graffiti artis. Nah, aku mau nanya, lu gambar yang paling berkesan menurut lu pernah nggak ada satu spot wah ini gila banget, gue pernah gambar di sini. Paling gila ya itu di daerah Citos sih, depan Citos. Depan Citos. Ya, depan Citos. Cilanda Tol. Iya, iya, ya, depan itu kan Citos. ada tol gede banget ya. Oh, iya. Itu memang dibilang kayak bukan event gede sih, lebih kayak kita front sama acara Asian Games. Kita bingung Oke, Indonesia oke. gede banget tuh. Oke, itu didukung. Ada sih tetap. Oh, gue tahu kasus yang tentang tiba-tiba itu gambar ditutup oleh salah satu pihak pemerintahan. Kayak pakai banner sih. Oh ya, pakai banner itu parah sih. Sebenarnya kita lu lebih support karena di acara Asian Games kita kan sering ngebungkus kita ngambil emas, kayak segala macam. Nah kita sebagai sesuatu pengen nunjukin kita support dengan cara kita ya. Kita bikin fight for Indonesia. Kita bikin tulisan blockbuster yang dibilang gede itu di Indonesia Pride. Sebenarnya itu good way, tapi masih di pemerintah ya. Itulah kita tuh kalau sendiri di Indonesia lah khususnya atau di Jakarta ya kita masih dibilang kayak ya sebelah mata lah. Karena nggak mungkin nggak lebih apa buat negara mungkin. Soalnya di Jakarta tuh harusnya kita memang kreativitas seperti ini tuh harus dikasih wadah justru. Harus diberikan ruang. Karena yang kayak di Jogja di Bandung tuh sudah mulai itu, gitu, sudah mulai. Sebenarnya pemerintahan juga, tau gue sih ada lah yang menyediakan art space, cuma ya gitu urusnya ribet lah. Ada kan? Ya, Betul. Birokrasi kompleks lagi biasa itu. Biasa. Mengekang. Iya. Cekek. Benar-benar. Sistem cekik gitu. Oh, mantap. Biasa gitu. Lo mau gambar? Bayar dulu. Sama. Oke. Jadi untuk rulesnya sendiri di graffiti itu kayak yang gue pernah denger tuh yang namanya bab atau enggak kayak tadi hit and run gitu. Nah untuk sistem bab sama hit and run itu gimana sih, kayak liban atau kayak throw up kita tiban lagi atau gimana itu? Nah Itu kalau gue bilang sih itu lebih kayak itu gamesnya ya. Oh, games. Itu lebih ke games. Nah, ketika lo dapat spot yang menurut lo ini paling bagus, lo gambar sini terus akhirnya lo tiba, lo kok sama gratis juga ya atau si pelakunya ini. Nah, itu dari situ tuh kita kayak pengen si yang ngebab ini pengen nunjukin gue juga pengen gambar di sini. oh iya. Nah, cuma dengan cara mereka ngebaknya mungkin setengah atau nggak full semua. Sebenarnya yang lebih bagus tuh gambar tutup rapi, gambar lagi yang baru. Oh iya lebih menghormati lah Itu kita. rules gamesnya ya kalau di graffiti. Ya nggak bener gitu ya itu. Oh mungkin itu yang sering dibilang graffiti war ya kayak gitu. Iya. Oh. benar. Oh, itu berarti Itu gamesnya sih, game games. Tim hero. Ya, tiba-tiba Oh, ada gitu. Ya namanya kan nih street art lah. Oh iya benar. Jalanan. Jalanan keras. Jakarta apalagi lebih keras. Wah, sini kita semua. Dinding pak dinding. Nah kalau untuk tadi kan komunitas sudah lumayan banyak nih. Untuk yang lu lihat sekarang nih, lu kan udah lumayan lama nih di skena ini. Perkembangan sekarang tuh lebih kayak menurun atau lebih menaik sih bang? Kayak dulu kan memang bener-bener susah nih untuk akses, kayak ke tembok aja kita masih dijagain, kayak warga tuh masih lu ngapain gambar-gambar di sini sampai bener-bener ada yang pernah ditaki. Nah itu menurut lu gimana sekarang? Kalau untuk perkembangan sekarang untuk graffiti khususnya sih sekarang udah lebih masif banget dan cepat ya. Karena anak muda sekarang tuh udah ya, karena memang yang lebih umum kayak gadget. Kalau gue dulu tuh harus keluarnya dulu untuk browsing cari warna atau cari apa. Kalau sekarang kan gampang, kita minta wifi orang, kita browsing ini yang bagus apa sekarang, jadi lebih gampang. Oke.
lebih cepat lah sekarang, lebih bahkan Indonesia udah lebih canggih dibanding luar negeri. Oh gitu. Iya, lebih progresnya lebih cepat lah. Oh iya. Tadinya dia mengidolakan artis dan sekarang dia jadi artis. Oh. Kayak gitu. Indonesia sih ya. Indonesia. Apa cepat gitu kan. Cepat. Jadi itu karena beda. Balik lagi. Perut mendung aja cepet masuk angin, maksudnya masuk angin ya. Duduk. Duduk. Iya. Sambil duduk. Tapi kalau asal mula graffiti itu sendiri, Iya. pasti dari mana sih? Dari Sebenarnya sih dari luar negeri ya. Itu tahun berapa gue lupa. Itu dari di Brooklyn kalau Oh iya, Brooklyn itu emang terkenal tuh sama ya. coret-coretannya ya. Iya, Terus di benar. Jepang juga ada, di sana ada beberapa. Dulu sih nggak medianya lebih gue lihat tuh jarang di Taiwan. Mereka lebih senang di kereta. Oh iya. Oh, iya. Mereka lebih senang di kereta. Karena dia senang karyanya dia tuh jalan-jalan. Iya, Dia muter iya. dari kota ke kota lain kan. Detroit ya, Detroit ya. Detroit ya. New York, Amerika semua tuh kan. Sampai lewat Iya. 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 Banyak yang gambar di situ. Nah, kita tuh udah ada sapu nih, tahu kita bisa kayak gitu kan. Waduh, Waduh. kalau itu urusan yang lain. Dengerin lah ya, dengerin ya. Keren loh Pak. Iya. Keren kita. Enggak, kita nggak gambar Enggak. Gambar burung gitu, burung Pak. Gambar burung. Burung sama kolornya. Gambarnya keren kok Pak. Bagus tuh. Pesan moral juga bisa di situ kan Bisa banget, bisa banget. Asal jangan pesan menghilang aja. Bisa gitu. Sebut nih Pak. Safety can apa gitu. Safety can. Tipes gitu ya. Mau bangun. Gambar helm gitu, Iya. helm bangunan. Oke. Sebut nih. Sebut. Sebut nih. Terus kita gak bergambar lah. Iya, Asik, bisa siap, gambar-gambar. Nah, jadi kan kalau yang gue lihat nih Bang, sering ini kan biasanya sebutnya kaleng atau enggak cans ya. Ya. Nah, ini sendiri ini kan sering gue lihat ya ada yang bisa diubah atau gimana tuh. Nah, itu apa sih perbedaannya, kayak bukannya sama aja ya lubangnya juga begini juga? Oh enggak, sebenarnya beda. Ini kan biasa dibilang ini apa ya, caps ya. Oh, caps. Kepalanya Kepala desa. Oh, wah, kepala si Mutapioknya. Ini memang dari pertama kali ada itu 2000, memang kita pernah dulu ada satu graffiti shop namanya Flashback yang awal pertama kali memasuki di Indonesia itu masukin caps ini namanya Jepang Spot. Japan. Nah itu dia setiap beda-beda ukurannya, ada yang bulat, ada yang flare, ada yang makin kecil. Nah itu yang bikin gambar kita bagus. Kalau kuas kan memang ada level-level dari badan juga sampai kecil kayak gitu. Oh Kita iya. butuh sangat banget butuh ini namanya caps. Jadi setiap gambar itu kalau mau gambar yang besar, Besar, bisa beda. Oh gitu. kecil, karena nggak Iya, satu iya, iya, satu iya. pakai semua. Kayak gitu sih. Awas Pak. Rokoknya Jadi rokoknya itu hati-hati. Waduh, baik-baik harus tahu tekniknya Pak, cara masangnya. Iya. Nggak boleh Oh, sembarang. meledak. Jangan disedot. Iya iya. Cara masang Kita taruhnya warna-warni. Nah, oke. Jadi ini caps ini berarti salah satu kontrol ya. Jadi ini adalah kepala kontrol. Ya, gitu ya. Bukan kepala. Buat kita sering dilengkapi sih. Oh. Buat waktu kita buat gambar. Nah, untuk cara semprotnya sendiri gitu. Ada nggak sih kayak teknik khususnya kayak untuk rekaman atau Pressure sih ada. Kalau misalnya kita untuk biasa kalau nge-fill atau mengisi warna tuh kita mungkin ada pressure yang agak cepat ya, atau agak tekanannya lebih di dalam. Karena kita kan mau warna dulu, kalau untuk menggaris kita mungkin ada pressure yang nggak terlalu dalam, atau ada pressure yang bikin akhirnya garisnya jadi kecil banget. Oh iya. Kita ganti capsnya dulu, terus ada pressure yang cukup yang kita butuhin gitu, biar nggak terlalu bleber. Kan kita suka kalau gambar yang pemula-pemula tuh suka bleber. Tapi ada tuh ya belajar juga, tapi keren juga tuh, main belajar juga. Ya ada itu balik lagi ke stylenya dia Oh, sih, iya. jadi ke style juga bisa yang bleber atau yang bener-bener hasil sekali garis langsung lurus atau kecil atau besar kayak gitu. Gue juga pernah lihat Pak salah satu graffiti artis gitu. Gila sih dua orang, Bujangan Urban sama Darbots tuh. Si ada tuh Bujangan Urban sama Darbots. Nah, Nggak tahu. Orang harus tahu. harus tahu. Harus tahu. Keren banget Pak itu. Jadi dua orang itu anonim ya, bisa dibilang mereka tuh nggak mau nunjukin mukanya. Betul. Nah, kebanyakan graffiti artis lah ya. Hmm. Dua orang ini emang nggak pernah speak up soal mukanya sendiri, nggak pernah nonjolin mukanya. Mungkin untuk postur badan pernah lah.
Nah, tapi dia karyanya sendiri bisa kolaborasi sama brand-brand yang lumayan terkenal ya, gitu ya. Itu cara dapat pasar ke situ sendiri gimana tuh? Biasanya sih satu sih biasanya koneksi sih. Koneksi pasti harus itu nomor satu koneksi, dan kita juga nggak kayak ngemis juga buat nawarin itu kita introduksinya gimana, harus kemana. Tapi biasa koneksi sih, atau kalau misalnya gue pengen nih kerjasama sama satu brand gede, tapi gue pakai si artis, contoh si Darbot lah, kayak ada beberapa hotel dia, terus jam, sepatu, clothing, segala macam dia pernah. Sama juga sama Bujangan Urban juga begitu. Darbot sini kolaborasi sama salah satu bank. Dia iya satu kartu itu Pak, saya bikin keren. Darbot keren itu. Sama dia juga kolaborasi sama salah satu produk alat tinju, Juban sama alat tampol. Sama itu mau. Sekali tampol itu muncul karet di TV. Itu sekarang jauh kan saya Lumayan ambiar musuhnya, wah ada logo saya gitu kan. Tapi kalau untuk graffiti Indonesia sendiri udah ada yang kayak gitu belum sih? Udah banyak sih sebenarnya, udah banyak kerjasama, ada beberapa ya. Lokal Itu Jakarta, itu Jakarta. Oh gitu, gue kira luar. Enggak, Darbot itu orang Jakarta, Oh, gitu, oke. Bujangan Urban orang Jakarta, dan beberapa temen gue yang kayak dapat Levis juga, mereka yang kayak pin sepatu. Oh, iya, nih. Jadi kemarin terakhir itu makan Najwa dibuatin sama dia. Oh, Terus iya. ada temen gue itu namanya Bang Hartertin ya, dia yang mungkin kerja sama orang dia bikin akhirnya dapat Levis, dia gambar itu custom sepatu Air Jordan sendiri, dia bikin handmade. Ya, dia juga pernah bikinin jaket Jokowi yang gambar Indonesia. Iya. Itu Presiden temen aja gue. temen gitu-gituan kan? Ya. Harusnya dukung Pak, ya Pak. Dukung, Dukung yoi. Pak. Nih, artis kayak gini dukung nih Pak nih. Nggak percuma kok karya-karya gitu didukung. Pasti yang keren pasti masuk kok yang kayak gitu ya. Harus sebenarnya. Si wadah lah gitu setidaknya. Kasih wadah, benar. Nah untuk sebut Pak, sebut ya. Iya. Bentar ya minum dulu. Aus minum Pak. Nah, ini ada martabak nih. Makan aja kita santai. Sikat gigi. Ya. Misalkan sikat gigi biar nggak bolong. Gimana ya? Apalagi gue sebut nih. Kamu sih jadi. Nah, personal branding untuk graffiti sendiri itu perlu nggak sih kayak kita bikin showcase gitu atau nggak pameran pribadi yang benar-benar sifatnya tuh umum? Sebenarnya sih ya itu tadi gue bilang tuh kayak acara street balance itu udah mencakup semua ya. Itu di situ udah bazar, pameran, artwork, kayak custom toys gitu, Oh, iya. atau live painting di situ. Itu semuanya jadi satu di acara street balance. Makanya tadi gue bilang itu acara lebarannya anak graffiti, lebarannya anak-anak street art. Semua pasti ngumpul di acara itu. Mungkin ada beberapa hari lah, dari live perform, live painting, terus akhirnya sampai hari hanya pecah, ngajak rapper, ngajak acara siapa, penyanyi siapa, terus cuma 13. Oh iya. Baru 13 gue tahu. Mantan Cek basket itu ya. ya Iya basket itu itu sering banget ya perform di acara street di Gardu House ya. Gardu House. Itu satu wadah lah Wadah lah, ya. buat anak-anak graffiti di situ. Rasa Selain tuh ya. juga free shop ya. Nah, jadi gue sering lihat nih kayak di billboard atau enggak di atas gedung gitu sendiri. Nah, menurut tuh kayak gitu sebenarnya kan bahaya ya kalau gue bilang ya. Ya. Keren sih, gue bilang sih keren. Cuma menurut Resikonya tersendiri ya. iya, cuma gimana ya kalau pandangan lu dari pandangan lu Kalau sendiri? dari pandangan lu sih memang kalau secara dilihat mata tuh gila banget. Cuma kalau lebih ke kontes gue pribadi itu lebih kayak menantang dia buat naikin progresnya dia. Cuma kalau gue sendiri nggak tahu, tapi ngeri deh, masih banyak tembok-tembok di jalan yang lebih luas Iya. ketimbang lo harus naik. Ketika lo jatuh, Benar. stop, seni lo di situ aja udah. Benar. Jadi negatif lagi kan jatuhnya. Iya, jatuhnya ya. Ya memang nggak ada kapoknya sih nih. Kalau misalnya kayak bombing segala macam gambar di billboard itu nggak ada masalah. Cuma yang situ gue takutin ketika lu lagi naik-naiknya, lu tiba-tiba lu nggak, ya kita nggak ada tahu ya, musibah jeder jatuh, udah end karya lu di situ udah habis. Selesai. Hanya cuma dikenang doang. Sedangkan hukum pribadi graffiti sendiri bisa ditiban. Doi modal, karya ditiban, Udah apa? selesai. Nggak ada lagi. Nggak ada. Dari Popo nih, Popo sendiri bilang vandalisme itu sebenarnya nggak bisa dari sudut pandang sendiri,
dia bilang pemerintah juga sebenarnya melakukan vandalisme secara tidak langsung, contohnya kayak penggusuran gitu. Oh iya, itu jelas. Itu udah. Penggusuran itu ya sifatnya mengganggu dan sebenarnya kalau gue bilang sih, jadi ada salah satu temen gue juga anak graffiti yang pernah ditegur Satpol PP juga, jadi dia PP. cuma gambar gitu, ya jadi pas ke gate nggak taunya dia ngejelasin ke Satpol PP-nya, dia bilang kalau nggak bapak salah nangkap saya gambar di tembok saya sendiri. Nah kalau menurut lu gimana? Jadi sebenarnya ada nggak sih unsur elemen kayak ini kita kalau gambar di sini sebenarnya nggak apa-apa, atau enggak contohnya gini, ini ada fondasi MRT atau LRT gitu kan, nah lu gambar di situ itu sebenarnya salah satu hal yang oh ini emang graffiti emang kayak gini, atau kayak ada batasnya kayak janganlah kalau bisa jangan di situ. Sebenarnya sih kalau menurut gue sih balik lagi ke personalnya ya. Mereka itu mau gambar di mana, karena kita di graffiti itu bebas, ngomong seni itu bebas Ya, sebenarnya. nggak ada batasan ya. Nggak dari warna, nggak dari teknik, nggak dari mereka mau gambar di mana, sebenarnya bebas. Cuma kembali kalau misalnya boleh nggak boleh, ya kita kan di Indonesia ini ada aturan. Iya. Nah, itu lebih ada aturan dan ada hukum-hukum yang ada ditulis kalau merusak fasilitas umum itu gimana dampaknya. Jadi kayak oke lah lu rebel gitu, cuma masih bisa nunjukin hal rebel lu ke media yang lain, nggak harus ke nyenggol pemerintah ketika lu ditangkap lu nangis gitu ya. Lu harus terima konsekuensi kayak gitu ya. Benar. Tapi tergantung ya kayak Balik lagi personalnya. ya personal gitu. Tuh dengerin. Dengerin. Mungkin nggak sih kita kayak jadi proyek itu tiba-tiba kereta di graffiti. Sebenarnya ada sih beberapa, cuma gue nggak bakal nyebutin Yeah. siapa orangnya. Ada beberapa yang lakuin hal-hal kayak gitu, gambar di kereta, gambar macam dicari masuk orang, media segala macam. Dan di Instagram kan suka tuh ada yang Oh, iya, iya. info gitu, dia tidak menghargai Pulang, Cepet juga ya. gitu. Beberapa Air. ada temen gue juga nggak gue nggak bakal nyebutin. Itu mungkin melakukan mereka dengan mungkin satu tanya dia mungkin bosen kali ya gambar di tembok dan nggak bergerak gitu, akhirnya gambar di media yang bergerak kayak kereta atau di bus atau di mana kayak gitu. Udah disediakan lah ruangnya seenggaknya ya. Jadi kita untuk fasilitas umum, jangan kayak kasus-kasus kemarin itu tiba-tiba halte di apa sih namanya, tagging ya di tagging terus sama yang kemarin ada kasus lagi tuh Pak, gue liat di Instagram, salah satu Instagram itu pokoknya parah lah itu, nggak ini banget, maksudnya merusak banget. Pokoknya kita tahu mana karya yang bagus, mana ini kalau dari gue pribadi ya, gue tahu mana karya yang merusak, mana yang bagus, itu gue pribadi gitu. Nanya nggak? Ini ada 2.500 orang semua. Kalau itu orang tuh sekarang apa bakteri? wabah Wabah. nggak ada ya. Oke. Pada mereka sudah pada ngerti semua kayaknya. Oke, mantap. Oke, Paling gitu aja ya. Gitu aja paling. Mau informasi tentang graffiti untuk kalian juga kalau kalian ada yang mau ikut nih Bang, kemana? Ikut kemana nih? Ke komunitasnya. Komunitas graffitinya Abang misalnya gitu. Sebenarnya kalau untuk komunitas sih kita tuh ada timnya sendiri ya. Kalau misalnya di daerah yang mereka punya tim atau ada daerah yang mereka punya sesama penikmat seni kayak graffiti gitu, mereka bisa lah kumpul di daerahnya dia dan akhirnya mereka bikin kru atau bikin clan. Dan kalau untuk komunitas besar sih biasanya sih mereka memang masing-masing daerah sih, nggak ada komunitas semua masuk satu tempat tuh nggak ada. Paling untuk wadah atau graffiti shop tuh lebih ke patuannya ke gardu khusus. Oh iya, gardu. Kalau untuk mentoring lebih jauh lagi. Imam besarnya Jakarta ya, Iya. bisa dibilang ya. Oke. Itu aja. Kalau kalian mau itu ya kalian cari aja di daerah mana kalian tinggal, ya di situ kalian cari ke Nah. kalian sendiri. Untuk karya-karya lu nih bisa dilihatnya di mana nih kira-kira? Di Instagram ada sih di Instagram ada. @nemo31 itu tulisan semua nggak pakai tiga sama Nemo 31 T3 SA Enggak, di sini ntar nih ada nih. Ada di sini. di sini atau di sini ya gimana lah ya kata begini. Oke, thank you juga untuk Menempi Kopi yang udah nyediain tempat buat kita. Ya, kalau mau mampir kan Mampir. kopinya enak. Kopinya Kopinya enak, rasanya kopi banget, nggak iya ini Kopi rasa kopi. nggak kopi sasetan. enak kopinya. Soalnya ini bukan punya gua. Ya. Oke, thank you Bang Nemo. Oke siap sama-sama es. Masih Bang. Oke. Ya. Oke, tunggu podcast kita selanjutnya masih di Coach Kuy. Roll Roll and and Kuy.